para hadirin, teman-teman asatid MDNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sebelum kita memulai daripada keistiqomahan kita, rutinan kita ngaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad setiap malam Kamis. Terlebih dahulu marilah kita bertawassul, kita mengirimkan doa-doa, memanjatkan doa-doa kita kepada para orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada muallif daripada kitab ini, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari, dan kepada muassis dan muharrik daripada Nahdlatul Ulama awalan wa akhiran, dan kepada masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari beliau. Anallah yunawwir Allah, anallah yu'idu alaina barakatihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafa'atihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadiniyah wa ala kulli nabiyyin salih wa ila hadratil akram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syu'billahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad darain. Amin. Ila an qala. Faslun fil ghishi fil bai'i wa ghairihi. Fasal ini menerangkan tentang kecurangan atau penipuan fil bai'i, di dalam jual beli, wa ghairihi, dan lainnya. Akhraja Muslimun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man hamala alaina as-silaha falaysa minna wa man ghashana falaysa minna. Wa huwa wat-Tirmidzi anhu annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fadakhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am? Qala asabathu as-sama' al-matar ya Rasulullah. Qala afala taj'alannahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas? Man ghashana falaysa minna. Akhraja Muslimun, mengeluarkan Imam Muslim atau meriwayatkan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari sahabat Hurairah, Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, Man hamalah, barang siapa, hamalah, membawa alaina, kepada kita, as-silahah, membawa senjata, falaysa minna, maka ia bukan golongan kita. Wa man ghasyana, dan barang siapa yang curang kepada kita, falaysa minna, maka dia bukan golongan kita. Wa huwa wat-Tirmidzi anhu, dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, annahu, bahwasannya sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marrah ala subrati ta'amin, berlalu atau berjalan, bertemu dengan tumpukan makanan. Fadakhala yadahu, maka Nabi memasukkan tangannya yang mulia fiha, di dalam tumpukan makanan tersebut. Fanalat asabi'uhu, maka mendapati asabi'uhu, jemari Nabi Muhammad, balalan, terhadap barang yang basah. Faqalah, maka berkata Nabi Muhammad, ma hadza sahibat ta'am, ma hadza, apa ini, ya sahibat ta'am, wahai pemilik makanan. Qala,
menjawab yang mempunyai tumpukan makanan tersebut, asabathus sama'u, terkena air hujan, air matar, yakni air hujan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Basahnya itu kena air hujan ya Rasul. Ya. Qala, kemudian Nabi bersabda, afala taj'alannahu fawqa ta'am hatta yarahun nas? Mengapa tidak engkau letakkan, afala taj'alannahu, mengapa tidak engkau letakkan yang basah tadi itu fawqa ta'am, di atas tumpukan makanan, hatta yarahun nas, sehingga dapat dilihat oleh manusia, oleh orang lain. Kenapa kalau memang itu kena air hujan kok ditaruh di bawah, tidak ditaruh di atas, kata Nabi. Man ghasyana falaysa minna. Kemudian Rasulullah bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang atau menipu, falaysa minna, maka dia tidak termasuk golonganku. Wa Ibnu Majah, dan meriwayatkan Ibnu Majah, man ba'ah, barang siapa yang menjual aiban, terhadap barang yang cacat, lam yubayyinhu, yang dia tidak menjelaskan, lam yazal fi maqtillahi, maka ia senantiasa atau terus menerus fi maqtillahi, berada dalam murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walam tazalil malaikatu, dan malaikat senantiasa tal'anuhu, melaknatnya. Jadi diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah bahwasannya orang yang menjual barang yang cacat, yang tidak dijelaskan, ya, tidak diinformasikan kepada yang membeli bahwasanya barang tersebut adalah cacat, maka lam yazal fi maqtillah, orang tersebut selalu atau senantiasa berada dalam murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walam tazalil malaikatu tal'anhu, dan malaikat, ya, terus menerus melaknat orang yang berkelakuan demikian. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wal Asbahani, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah mauqufan alaih, ya, hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang diriwayatkan sampai pada tingkat sahabat saja. Artinya sampai kepada sahabat. Kalau di sini sampai kepada sahabat Abi Hurairah, tidak sampai kepada Nabi. Annahu marra bija binahiyatil hirrati, bahwasanya sahabat Abu Hurairah suatu waktu berjalan atau berlalu di daerah yang kehausan atau daerah yang pacaklik, ya. Fa'idan bi insanin yahmilu labanan yabi'uhu. Ketika berjalan di daerah yang lagi gersang, tiba-tiba sahabat Abu Hurairah berjumpa dengan seseorang yang membawa susu, ya. Membawa susu yabi'uhu, yang hendak ia jual. Fanadhara ilaihi Abu Hurairah, kemudian sahabat Abu Hurairah melihat, ya, melihat terhadap orang tersebut. Fa'idan, ternyata huwa qad khallatahu bil ma'i, orang yang membawa susu tadi itu ternyata mencampur susunya itu dengan air. Susu yang dibawa sama orang tadi itu, yang hendak dijual itu, sebelumnya dicampur dengan air. Oplosan. Iya. Faqala lahu Abu Hurairah,
Kemudian Abu Hurairah bertanya kepadanya, kaifa takunu idza qila laka yaumal qiyamah khallisil ma' minal laban. Wahai saudagar, bagaimana nanti ketika engkau ditanya di hari kiamat, khallisil ma' minal laban, bersihkanlah, murnikanlah atau pisahkanlah susu itu dari air tersebut daripada susu. Jadi ketika melihat hal apa yang dilihat oleh sahabat Abu Hurairah, kemudian menanyakan kepada orang tersebut, wahai saudagar, bagaimana nanti ketika kamu di hari kiamat, ketika ditanya kepadamu untuk membersihkan atau memisahkan air tersebut dari susu, apa yang kau jawab? Ya. Ini termasuk yang berkaitan dengan bab yang sebelumnya kemarin, apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi apa yang kita lihat yang tidak pas, tidak ini, ketika itu memungkinkan untuk kita bisa menegurnya dengan hikmah wal mau'idul hasanah, maka laksanakan. Wa haka al-Ghazali fil Ihya, ada cerita di dalam kitab Ihya yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali, anna syakhsan, bahwasanya ada seseorang kanat lahu baqarah yahlibuha, ada seseorang punya susu, punya sapi. Ada seseorang punya sapi, yahlibuha, yang ia memerah daripada sapi tersebut. Wa yukhallitu fi labaniha ma'an wa yabi. Kemudian susu yang ia perah dari sapi tersebut dicampur dengan air, kemudian ia jual hasil daripada susu yang dicampur air tersebut. Faja'a sailun fagharraqal baqarah. Kemudian tidak lama dari itu terjadi banjir bandang. Fagharraqal baqarah, yang banjir tersebut itu menenggelamkan daripada sapi tersebut. Akhirnya sapinya mati, tenggelam karena dilanda banjir. Fa'idha qad khallatahul ma' faqala ba'du auladihi, maka anaknya berkata kepada orang tuanya, inna tilkal miyah al-mutafarriqah, sesungguhnya air yang berserakan atau bertebaran, allati sababnaha fil laban, yang engkau tuangkan air tersebut dicampur dengan susu, ijtama'at, itu berkumpul air tersebut, daf'atan wahidatan, sekaligus, wa akhadatil baqaratah, dan air tersebut membunuh sapi. Jadi anaknya mengatakan, sesungguhnya banjir yang menenggelamkan sapi tersebut itu adalah air yang berserakan atau bertebaran atau terpancar, ya, yang sebab ia mencampur air tersebut dengan susu tadi, ya, yang akhirnya dijual. Airnya itu berkumpul sekaligus dan akhirnya dapat membunuh sapi tersebut. Jadi kontan, ya. Wahaka Syaqiqul Balkhi, dan menceritakan Syaqiqul Balkhi, annahu, sesungguhnya Syaqiqul Balkhi, annahu kana li Abi Hanifah,
bahwasanya Abu Hanifah syarikun fit tijarah, mempunyai rekan atau mitra di dalam berniaga, dalam berdagang. Yuqalu lahu Bishr, namanya Bishr. Fa kharaja Bishr fi tijaratihi bi Misrah. Kemudian rekan kerja atau mitra dagangnya Abi Hanifah yang namanya Bishr tadi itu pergi berdagang ke kota Mesir. Faba'asa ilaihi Abu Hanifah sab'ina sauban. Kemudian Imam Abu Hanifah mengirim kepadanya, kepada Bishr, sab'ina sauban, 70 baju, min thiyabi khizin, 70 baju sutra, ya. Karena sudah berangkat ke kota Mesir oleh Imam Abu Hanifah, Bishr tadi itu dikirimi sebanyak 70 baju sutra. Fakataba ilaihi. Kemudian Imam Abu Hanifah menuliskan pesan kepadanya, inna fis thiyabi saubu khuzin ma'iban bi alamati kada, bahwasanya dari 70 baju sutra yang aku kirim kepadamu itu ada satu baju yang cacat bi alamati kada, dijelaskan ada tanda-tandanya begini dan begitu. Dalam pesannya Imam Abu Hanifah, fa'idha bi'tahu fabayyin lil mushtari al-aibah. Nah, nanti kalau kamu mau menjual baju yang cacat tersebut, maka hendaknya jelaskan, ya, atau informasikan kepada orang yang akan membeli baju yang cacat tersebut perihal cacatnya. Qala, maka berkata Syaqiqul Balkhi, faba'a Bishr asyab kullaha. Akhirnya Bishr tadi itu menjual seluruh baju yang banyaknya 70 tersebut, 70 baju sutra tersebut, wa raja'a ilal Kufah, dan pulang ke kota Kufah. Faqala Abu Hanifah, kemudian sebagai mitra kerja Imam Abu Hanifah bertanya kepadanya, kepada Bishr tadi, hal bayyanta dzalikal aiban ladzi fi thawbil khis. Wahai Bishr, ini kan sudah laku semua baju yang 70 ini. Apakah kamu menjelaskan ataukah kamu menerangkan kepada orang yang membeli bahwasanya ada cacat daripada salah satu baju yang aku kirimkan kepadamu? Faqala Bishr, nasitu dzalikal aib. Kemudian Bishr menjawab, wahai Imam, aku lupa kalau di dalam di antara 70 baju tersebut ada yang cacat, sehingga dia lupa juga untuk menerangkan, menjelaskan kepada orang yang membeli. Maka bagaimana? Faqalah, kemudian Syaqiqul Balkhi berkata, fatasaddaqa Abu Hanifah bijami'i ma asabahu min tilka tijarah. Karena jawaban daripada Bishr tadi itu karena lupa, artinya tidak menjelaskan terhadap pembeli kalau ada barang yang cacat, akhirnya Imam Abu Hanifah itu mensedekahkan semua apa yang diperoleh dari perniagaan atau perdagangan yang dilakukan oleh Bishr tadi. Al-asl wal far, modalnya dan juga labanya, semuanya. Bukan hanya labanya, tapi modal dan labanya jami'an. Modal sama labanya semuanya disedekahkan oleh Imam Abu Hanifah. Qala, kemudian
Syaqiq Al-Balkhi menceritakan, kana nasibuhu min dalika al-fidrahim. Bagiannya Imam Abu Hanifah pada saat itu, hasil daripada perniagaan menjual 70 baju sutra tersebut itu sebanyak 1000 dirham. Waqalah, kemudian Imam Abu Hanifah berkata, malun qad dakhalat fihi syubhah fala hajata li bihi. Harta, kata Imam Abu Hanifah, yang sudah kemasukan barang syubhat, fala hajata li bihi, maka aku tidak butuh harta tersebut. Ini baru barang syubhat, ya. Karena lupa tidak menjelaskan, ada salah satu baju yang di antara 70 baju itu yang cacat, lupa tidak dijelaskan kepada pembeli karena hanya lupa. Tapi itu Imam Abu Hanifah saking hati-hatinya, semua dari hasil perniagaannya itu disedekahkan, baik itu modalnya, begitu juga labanya, semuanya. Masya Allah. Tambihun, peringatan. Babitul ghishil muharram, batasan-batasan atau ukuran curang yang diharamkan. Apa batasannya? Ayya'lama dhus-sil'ati min nahwi ba'i'in aw mushtarin fiha syai'an, yaitu taunya pemilik barang. Pemilik barang itu tahu fiha syai'an, di dalam barang tersebut atau dagangannya tersebut terdapat sesuatu. Lawit qala'a alaihi, kok andai kata atau apabila ditampakkan perkara tersebut itu, mayuridu akhdaha, kepada orang yang hendak akan membelinya atau mengambilnya, lama akhadaha, niscaya dia tidak jadi akan membeli barang tersebut. Yang punya barang ini tahu ada sesuatu, ya. Kalau sesuatu tersebut itu diberitahu, diinformasikan atau dijelaskan kepada orang yang hendak akan membeli, orang yang akan membeli tersebut niscaya tidak akan jadi membelinya, maka itu adalah termasuk al-ghishul muharram. Al-ghishul muharram. Fayajibu alaihi ayyu'limahu bihi, maka bagaimana cara untuk menghindari daripada ghishul muharram? Maka hendaknya bagi orang yang memiliki barang, pemilik barang, itu wajib hukumnya untuk menginformasikan atau menjelaskan tentang aib yang ada pada barang tersebut. Wa yajibu aidan ala ajnabiyyin, begitu juga diwajibkan kepada orang lain, alimah yang orang lain tadi itu tahu, bisil arti dengan suatu benda, tahu aiban terdapat satu cacat. Kalau ada orang lain tahu bahwasannya barang yang akan dibeli itu ada cacatnya, maka dia juga berkewajiban ayyukhbirah murida akhdiha. Dia berkewajiban untuk menginformasikan, untuk menjelaskan kepada orang yang hendak akan membelinya atau mengambilnya. Kita nih katakan di pasar, katakan ya, katakan di pasar, jalan-jalan, ketemu sama orang di sebelah kita, dia akan membeli barang. Dia tidak tahu kalau itu ada cacatnya, tapi kita melihat barang itu ada cacatnya.
kita juga punya kewajiban untuk menginformasikan kepada orang yang akan membeli bahwasanya barang tersebut itu ada cacatnya. Berat. Ya. Penjualnya marah-marah. Ya. Dibisin aja. Kalau ngomong teriak-teriak dimarahin sama penjual. Pakai kode. Wa illam yas'al anha, walaupun orang yang akan membeli tersebut itu tidak meminta atau meminta pendapat kepada orang lain tersebut, walaupun dia tidak kenal, katakannya. Kama yajibu idza ra'a insanan yakhtubu imra'atan, sebagaimana juga wajib apabila ada orang melihat atau mengetahui ada seseorang hendak melamar seorang perempuan. Wah, berat juga ya. Waduh. Menghalangi jodoh ini. Ada orang tahu temannya akan melamar seorang perempuan, katakan. Wa alima biha au bihi aiban. Dia tahu perempuan yang hendak dilamar itu mempunyai cacat, entah apanyakah atau apanya, artinya punya cacat di mata kita. Dari keterangan di sini, kita sebagai orang yang tahu bahwasanya teman kita itu akan melamarnya, dan teman kita tidak tahu terhadap cacat yang dimiliki oleh calon perempuan yang hendak ia lamar, kita di sini juga berkewajiban untuk memberikan informasi kepada teman kita yang akan melamar. Ini keterangan di kitab keterangan di dalam kitab. Berkewajiban kita untuk menginformasikan kepada teman kita yang hendak melamar tadi bahwasanya perempuan yang hendak ia akan lamar itu punya cacat begini. Sementara teman kita tidak tahu, kita yang tahu, maka kita juga berkewajiban untuk memberikan informasi kepada teman kita. Aw ra'a insanan yuridu ayyukhalithah akhar li muamalatin, atau melihat seseorang yang hendak bergaul dengan orang lain li muamalatin, karena suatu transaksi muamalah, aw sadaqatin atau sedekah, wa alima bi ahadihima aiban, dan dia tahu bahwasanya salah satu dari mereka itu mempunyai aib, mempunyai cacat. Apa yang hendak dilakukan? Ayyuh birahu bihi. Katakan kita punya teman akan bertransaksi atau berbisnis dengan seseorang. Sementara kita tahu bahwasanya orang yang akan bermusyarakah dengan teman kita itu kita anggap tidak baik, punya aib begini, tetapi teman kita yang hendak akan bermitra dengan orang tersebut tidak mengetahui ahwal perihal orang tersebut. Maka kita sebagai orang yang tahu hendaknya kita memberikan informasi kepada teman kita yang akan bertransaksi tersebut. Ya, nanti itu diterima atau tidaknya wallahu a'lam lah. Yang penting kita kalau dari keterangan kitab di sini hendaknya juga memberikan informasi tersebut. Wa illam yastashirhu, walaupun teman kita yang hendak akan bermuamalah dengan orang lain tersebut itu tidak meminta pendapat kita, tidak berembukan. Fala yakfi fi tabyinil aibi
huwa mu'aibun masalan, maka tidak dianggap cukup di dalam menjelaskan aib atau cacat itu apa? Huwa mu'aibun masalan, sesuatu yang memalukan umpamanya. Wala innama ittahamuhu bil aib, dan juga tidak dianggap cukup ya. Innama ittahamtuhu bil aibi, hanya menduga-duga dengan cacat tersebut. Tapi ya memang harus benar-benar tahu, jangan hanya cuma praduga saja. Faslun fi infaqis sil'ati bil halfil kadibi. Fasal ini menerangkan tentang infaqis sil'ah. Ini orang ini supaya dagangannya itu laku, supaya barang dagangannya itu laris, dia berani untuk bersumpah palsu. Artinya untuk melariskan barang dagangannya, dia berani bersumpah palsu. Itu namanya infaqis sil'ah bil halfil kadhib. Akhraja Muslimun an Abi Dzar, telah meriwayatkan Imam Muslim dari Abu Dzar, salah satun, terdapat 3 golongan. La yandurullahu, Allah tidak akan melihat ilaihim, kepada mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka dan tidak akan menyucikan mereka. Walahum adabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, siksa yang pedih. Qala, berkata Abu Dzar, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya sebanyak 3 kali. Fakultu, maka aku berkata, khabu wa khasiru, sungguh amat rugi. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala, kemudian baginda Nabi menjawab, al-musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Yang pertama itu adalah orang yang memanjangkan pakaiannya. Artinya isbal. Isbal di sini ini kalau kita merunut terhadap pendapat dari a'immatul arba'ah, ya itu banyak sekali keterangannya. Artinya bukan hanya mutlak, tidak hanya mutlak. Di sana masih banyak penjelasan. Ya intinya kalau zaman dahulu itu orang yang memanjangkan pakaian itu identik dengan takabur, dengan kesombongan. Ya. Nah, dan itu menjadi garis besarnya. Garis besarnya itu adalah karena orang-orang dahulu, termasuk para raja-raja dan sebagainya, ketika mereka berjalan dengan jubahnya sampai menyeret ke lantai itu identik dengan kesombongan. Makanya itu diharamkan. Tapi itu nanti banyak lagi ya, bukan berarti diambil secara global, secara umum. Kemudian yang kedua, al-mannanu. Ya, golongan yang pertama tadi adalah orang yang memanjangkan pakaian. Kemudian golongan kedua yang Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat dan Allah tidak membersihkan dan menyucikan mereka. Siapa itu? Al-mannanu, orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan pemberian yang telah ia berikan kepada orang lain.
mundat-mundat kalau bahasa Jawa. Artinya ketika dia memberikan kepada orang lain, ya, jadi jasanya itu selalu diingat-ingat, selalu diungkit-ungkit. Itu tidak baik. Itu termasuk golongan yang Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat dan tidak akan mendapatkan zakiyah, tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga siapa itu? Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Orang, ya, yang dalam rangka untuk melariskan barang dagangannya, dia berani bersumpah dengan sumpah yang palsu. Billahi bagus barang ini, padahal tidak baik, supaya laris dagangannya. Wa Tabrani wal Baihaqi, dan yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, 3 golongan yang Allah tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan dilihat dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati, di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah, walahum adabun alim, dan bagi mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama itu adalah ashmatu zanin, orang tua yang berzina. Kemudian yang kedua, wa ailun mustakbirun, orang fakir yang sombong. Sudah fakir sombong. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ja'alallahu bida'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Kemudian golongan yang ketiga yaitu seseorang yang Allah jadikan dagangannya itu, ya, dagangannya itu dia itu tidak membeli sesuatu kecuali dengan sumpah dan tidak menjual sesuatu kecuali dengan sumpah. Pokoknya sumpah terus. Ya, akhirnya disumpahi. Wa Muslimun, dan dalam riwayat Imam Muslim, iyyakum wa kasratal halfi fil bai'i. Iyyakum, takutlah kalian, waspadalah kalian. Wa kasratal halfi, memperbanyak atau sering-sering bersumpah, fil bai'i, di dalam transaksi jual beli. Ya, kalau beli-beli atau jual beli, hindari, itu namanya sumpah. Walaupun itu benar keadaannya, ya. Apalagi tidak benar, yang benar saja hendaknya itu dihindari. Fa innahu yanfuku, sesungguhnya sumpah itu dapat menyebabkan barang dagangan itu laris. Summa yahmuku, kemudian walaupun laris, tapi sumpah itu dapat membinasakan. Sumpah itu dapat memusnahkan, ya, dapat menghancurkan atau dapat menghapuskan. Ya. Benar memang dengan sumpah barang dagangannya itu akan laris, akan laku. Tapi dengan sumpah itu pula dia dapat menjadi orang yang binasa, orang yang dilaknat oleh malaikat. Wa Tabrani, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya ma'syarat tujjar, wahai para saudagar, para pedagang, iyyakum wal kadhib, takutlah kalian, waspadalah kalian terhadap dusta. Wa Ibnu Hibban an Abi Sa'id, dan dari Imam Ibnu Hibban dari Abi Sa'id qala,
marra a'rabiyun bisyatin, ada seorang A'rabi berlalu atau berjalan, ya, membawa seekor kambing. Fakultu, kemudian aku berkata, tabi'uha bi salasati darahima, apakah kamu akan menjual kambing tersebut dengan 3 dirham? Faqalah, maka A'rabi tadi menjawab, la wallahi, tidak, demi Allah aku tidak akan menjualnya. Ternyata setelah sumpah summa ba'aha, kemudian dia menjual kambingnya tadi dengan 3 dirham. Fadzakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'a akhiratahu bidunyahu, kemudian beliau bersabda, ba'a akhiratahu bidunyahu, bahwasanya A'rabi tadi itu telah menjual akhiratnya, bidunyahu, ditukar dengan dunia, ya. Karena anggap syak yang ia bawa, kambing yang ia bawa itu adalah dunia, ya. Kemudian dia bersumpah palsunya, bersumpah berdustanya, ya, berdustanya itu akhiratnya. Artinya dunianya, akhiratnya ditukar dengan dunia. Wallahu a'lam.